Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia, calon guru penggerak Angkatan 5 dari kota Banjarmasin. Dan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 1.1 sampai dengan 1.2 sebagai tugas di modul 1.2.A.8. Baiklah, untuk koneksi antar materi kali ini saya menggunakan model 4F. Yang pertama fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan yang terakhir future atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ada beberapa hal yang menantang serta mencerahkan bagi saya, yaitu yang pertama, setelah sebelumnya hanya mengenal secara umum, di modul kali ini saya mempelajari secara mendalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan seorang pendidik. Dan berikutnya, saya juga mempelajari lebih banyak mengenai nilai serta peran guru penggerak yang tentunya berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul 1.1. Di modul ini saya juga banyak berdiskusi dengan rekan LMS, membuka ruang kolaborasi dan memberikan inspirasi baru dan menjadi tantangan baru untuk berlatih bekerja sama serta meneruangkan ide-ide pemikiran baru. Di modul ini yang saya rasakan tantangan terbesarnya adalah untuk mengamalkan dan juga berbagi ilmu yang telah saya dapatkan baik di modul 1.1 maupun modul 1.2. Dan dari modul 1.1 hingga 1.2 beberapa keterkaitan yang saya pahami antara lain filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah menjadi pedoman seorang guru mengenai bagaimana menuntut siswa sesuai kodratnya untuk menjadi manusia merdeka dan mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi-filosofi ini selain menjadi acuan penting, juga sangat terkoneksi atau terhubung dengan nilai-nilai serta peran-peran guru penggerak dalam berperilaku serta bertindak sebagai agent of change atau agen perubahan ekosistem pendidikan Indonesia. Berikutnya, setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, ada berbagai perasaan bercampur aduk dalam diri saya. Beberapa perasaan yang dapat saya jelaskan antara lain, yang pertama tentunya saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak lewat program pendidikan calon guru penggerak ini. Dan saya juga merasa terharu serta mulai merefleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran saya selama ini. Apakah pembelajaran saya sudah berpihak pada murid atau belum? Dari refleksi tadi, saya mulai merasa tergugah untuk memberikan pengajaran yang lebih baik dan juga memilih metode belajar yang sesuai untuk siswa, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Baiklah, saya juga merasa ilmu yang telah saya pelajari dari modul 1.1 sampai dengan 1.2 ini sangatlah bermanfaat untuk dipraktikkan. Hal ini membuat saya merasa termotivasi untuk mempraktikkannya dan juga untuk berbagi kepada sesama teman mengenai ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan. Berikutnya findings atau pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 hingga 1.2 antara lain. Yang pertama tentunya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan merupakan tuntunan untuk anak, bagaimana pendidikan harus berpihak pada anak, dan bagaimana pendidikan seharusnya memperhatikan kodrat alam serta kodrat zaman untuk anak. Selain itu, kita juga sebagai seorang pendidik harus mampu menebalkan sifat-sifat positif yang ada pada anak hingga membentuk budi pekerti yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selain itu, pendidikan juga harus memperhatikan kodrat bermain anak. Berikutnya, kita juga mempelajari mengenai nilai-nilai guru penggerak, bagaimana seorang guru penggerak harus mampu memberikan pengajaran yang berpihak pada murid, harus mampu mandiri dalam mengembangkan diri, berbisa untuk membuka ruang kolaborasi sebanyak-banyaknya, dan juga reflektif dalam pembelajaran serta inovatif. Di modul ini kita juga mempelajari peran-peran guru penggerak, antara lain bagaimana seorang guru penggerak harus mampu memimpin pembelajaran, harus mampu menggerakkan komunitas praktisi, bagaimana menjadi coach antara teman, dan juga mendorong kolaborasi serta mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, saya juga mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia yang saya rasa sangat bermanfaat bagi seorang pendidik untuk mengetahuinya, karena di mana kita dapat menjadi tuntunan untuk menebalkan perilaku-perilaku siswa yang baik seperti kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup, love and belongings, kebutuhan untuk merasa disayangi, freedom, kebutuhan akan kebebasan, fun, kebutuhan akan bersenang-senang,
empower atau kebutuhan untuk diakui. Di modul titik 1 dan 1.2 yang telah saya pelajari ke depannya untuk penerapan, saya harap setelah mempelajari modul kedua ini, ke depannya saya akan mampu untuk lebih introspeksi diri dan melakukan refleksi dalam pembelajaran, dan dari refleksi ini saya harap bisa lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Selain itu, saya juga berharap untuk dapat lebih mempraktikkan dan mengembangkan nilai guru penggerak ke depannya, serta berkolaborasi lebih aktif dengan orang-orang sekitar serta pemangku kepemimpinan agar dapat mendukung tercapainya program pendidikan yang lebih baik. Saya juga harus mampu menguatkan peran sebagai guru penggerak, baik itu sebagai coach antar teman atau menggerakkan komunitas praktisi dan lain-lain, serta tentunya tetap semangat dalam mengikuti program guru penggerak. Itu tadi koneksi antar materi yang saya sampaikan untuk modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.